Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Riseko dalam channel Riseko Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngasih tutorial nih guys, bagaimana caranya membuat alat pendeteksi logam menggunakan Arduino dan sensor proximity nih guys. Nah, bagi kalian yang penasaran, yuk ditonton videonya, mari. Oke, berikut ini adalah komponen-komponen yang kita butuhkan, yaitu adalah pertama di sini ada Arduino Uno. Kemudian yang kedua yang paling penting ini adalah sensor proximity atau sensor pendeteksi logam, sensor proximity induktif guys. Jadi ada dua sensor proximity, yaitu induktif dan kapasitif. Nah, induktif ini untuk mendeteksi logam, sedangkan yang ketiga ada LCD untuk menampilkan itu logam atau non logam, tulisan logam atau non logam. Dan kemudian ada buzzer di sini sebagai indikator. Nah, langkah selanjutnya itu adalah pemasangan atau wiringnya. Yuk kita lanjut. Oke, kita pertama perkenalan dulu ya guys, sensor proximity ini. Nah, ini adalah sensor proximity, harganya sekitar 35 ribuan ya guys. Nah, kalian perlu dilihat di sini, kalian harus tahu sensor proximity ini jenisnya NPN atau PNP. Nah, saya di sini menggunakan jenis NPN ya guys. Nah, jadi sensor ini itu untuk mendeteksi logam, sensor proximity induktif. Nah, juga terdapat 3 kaki di sini, yaitu kaki hitam sebagai output dari sensor proximity ini. Kemudian yang coklat itu adalah sebagai VCC atau tegangan plusnya. Kemudian yang biru adalah negatifnya guys. Nah, kerja dari sensor proximity ini bisa bekerja dari tegangan 6 sampai 24 volt guys. Nah, jadi perlu diperhatikan ya guys, karena kita menggunakan Arduino, jadi tegangan yang kita butuhkan hanya sekitar 5 volt guys. Batas dari Arduino itu hanya 5 volt, jadi kalian hanya menggunakan 5 volt saja ya guys menggunakan sensor ini. Jika kalian ingin menggunakan tegangan lebih dari 5 volt, 12 volt, atau 24 volt, maka kalian membutuhkan relay atau adaptor, dan juga tanpa Arduino. Jikapun kalian membutuhkan Arduino, kalian bisa menggunakan penurun tegangan guys. Bisa. Nah, cara untuk menurunkan tegangannya itu kalian bisa menggunakan rangkaian seperti penurun tegangan guys. Bisa menggunakan dioda Zener, kemudian bisa relay, kemudian bisa juga kumpulan dari resistor ya guys. Jadi terserah kalian jika ingin benar-benar menggunakan Arduino tetapi dengan tegangan yang tinggi. Jadi tegangan Arduino itu maksimal 5 volt, jadi kalian harus menggunakan 5 volt outputan ke Arduino nya guys. Pertama, kaki plus atau kaki berwarna coklat pada sensor proximity kita hubungkan ke 5 volt Arduino ya guys. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa menghubungkan kaki negatifnya atau kaki yang berwarna biru ini ke JIND atau ground. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa menghubungkan kaki hitamnya atau outputannya ini ke pin 8 guys. Nah, ini sudah selesai. Nah, karena sensor proximity-nya ini tipe NPN, maka dengan otomatis jika mendeteksi logam, maka dia akan mengeluarkan outputan 1 guys, atau bertegangan plus. Oke, selanjutnya kita ke perangkaian LCD-nya ya guys. Ini dia. Nah, LCD-nya perlu kalian lihat di sini saya sudah menggunakan I2C di LCD-nya. Kalian bisa lihat link di atas ini cara menggunakan LCD Arduino menggunakan I2C. Nah, di sini ada kakinya ya guys. Ada kaki VCC, ground, terus ada SDA dan SCL. Kalian harus sesuai ya memasukkannya. Nah, pertama ini kita. Nah, seperti biasa guys, kaki VCC kita masukkan ke 5 volt Arduino guys. Atau kalian bisa masukkan ke VIN, karena VIN Arduino ini keluarannya 5 volt sama. Nah, kemudian pada JND-nya atau ground bisa dimasukkan ke ground guys. Sesuai ya kayak yang seperti biasanya. Nah, ini kita masukkan. Nah, kemudian kaki SCL dan SDA-nya kita masukkan ya guys.
Pertama, kaki SDA kita masukkan ke pin A4 guys. Nah, ini dia, kita masukkan ke pin A4 pada Arduino. Kemudian selanjutnya pada pin SCL guys. Pin SCL bisa kalian masukkan ke pin A5 guys pada Arduino. Ini dia, sudah masuk. Nah, kemudian yang terakhir guys. Yang terakhir itu adalah buzzernya guys. Kalian bisa koneksikan buzzer ini, kan ada kaki plus dan minus ya guys. Kaki plus bisa kalian masukkan ke pin 10 Arduino ya guys. Nah, kemudian kaki JND atau minusnya kalian bisa masukkan ke ground Arduino guys. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kalian bisa memprogram seperti langkah selanjutnya. Oke, kita lihat pemrogramannya menggunakan laptop dan software Arduino IDE. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi ini adalah programnya guys. Program dari alat pendeteksi logam menggunakan Arduino dan sensor proximity induktif guys. Nah, di sini ada beberapa perintah atau kode guys. Yuk kita ulik atau kita jelaskan. Nah, di sini ada tanda pagar include liquid crystal underscore I2C titik H. Yang ini artinya adalah kita mengambil library atau data dari liquid crystal I2C guys. Nah, kemudian di sini ada liquid crystal I2C LCD 0x27,16,2. Nah, ini menunjukkan ini adalah alamat I2C-nya guys. 0x27, kemudian 16,2 itu adalah 16 karakter dari LCD-nya dan 2 baris dari LCD-nya guys. Kemudian di sini ada integer sensor pin 8. Jadi pin 8 Arduino itu bernama sensor, kemudian pin 10 itu bernama buzzer. Kemudian di sini ada integer logam. Jadi pin logam itu menampilkan data pembulatan guys. Jadi tidak ada koma sama sekali. Kemudian void setup. Di sini kita memasukkan LCD begin, yaitu menginisialisasi LCD sebagai begin. Kemudian ada pin mode sensor itu sebagai output atau pin 8 itu sebagai input. Kemudian pin mode buzzer itu sebagai output guys. Kemudian ada void lab. Di sini logam sama dengan digital read sensor. Nah, jadi logam ini atau pin 8 itu membaca keluaran sensor dari sensor proximity guys, berupa tegangan atau berupa digital guys, 1 atau 0 guys. Jika 1 itu mendeteksi logam dan jika 0 tidak mendeteksi logam. Kemudian pembacanya ini delay selama 1 detik atau 1000 milisecond. Nah, selanjutnya kita memakai program if and else. Nah, jika logam sama dengan 1 atau mendeteksi, maka LCD akan menghapus. Kemudian LCD pada baris pertama itu terdapat tulisan terdeteksi. Kemudian LCD pada baris kedua atau 0,1 itu menuliskan logam. Dan kemudian buzzer akan berbunyi. Digital read buzzer high, maka buzzer akan berbunyi guys. Dan jika tidak atau jika logam itu tidak mendeteksi apapun, maka LCD ini akan menghapus karakter sebelumnya dan pada baris pertama dia akan tertuliskan terdeteksi, kemudian pada baris kedua kemudian dia akan menuliskan non logam dan buzzer bahkan akan mati atau low. Nah, jadi seperti itu guys. Oke, langkah selanjutnya yaitu adalah percobaan. Yuk kita coba rangkaiannya. Mari kita lihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji cobanya guys. Nah, ini kita bakal menguji coba ya guys. Ini sensor proximity-nya sudah on, semuanya sudah on atau menyala. Dan di sini saya punya obeng ya guys. Nah, jadi sensor proximity ini bisa mendeteksi jenis logam. Dari logam jenisnya itu adalah besi, aluminium, emas, perak, kemudian logam seperti uang ya guys. Nah, ini kita dekatkan ke sensor proximity-nya guys. Apakah ini logam atau bukan? Oke. Nah, ternyata itu adalah logam guys. Bisa kalian lihat ya. Kita cabut. Oke, kita coba sekali lagi guys. Nah, ini obeng.
Nah, dia mendeteksi tulisan logam kan guys di LCD-nya. Maka ini adalah logam, obeng ini adalah besi atau logam. Oke, kita cabut. Nah, kemudian tes kedua. Tes kedua di sini saya punya selotip ya. Ini logam atau bukan, kita tes. Nah, dia tidak mendeteksi apa-apa, maka dengan otomatis ini adalah non logam. Kemudian selanjutnya adalah koin 1000 perak ya guys. Kita deteksi, kita dekatkan dengan proximity-nya. Nah, dia mendeteksi bahwa ini adalah logam guys. Uang koin ini adalah logam, asli logam ya guys. Mungkin ada pertanyaan, Bang, kenapa sih harus didekatin banget dengan sensor proximity-nya? Nah, jadi sensor proximity ini hanya bisa mendeteksi dengan jarak sekitar 3 mm sampai dengan 10 mm guys. Jadi cukup pendek ya guys. Jadi harus didekatkan. Kita ulang lagi koin logamnya. Nah, tulisannya akan berubah menjadi logam. Kalau kita cabut non logam guys. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya uji coba selanjutnya yaitu dengan busa guys. Apakah dia tulis mendeteksi logam atau tidak? Ternyata tidak sama sekali guys. Nah, dia terdeteksi non logam. Kemudian ada plastik, kita coba ya. Tetap non logam guys, tidak terdeteksi. Kemudian yang terakhir adalah sendok. Yuk kita deteksi, dia kan berbahan aluminium. Apakah terdeteksi juga? Nah, ternyata terdeteksi juga guys bahwa ini adalah logam guys. Oke, jadi ini merupakan sensor proximity induktif guys. Jadi ada dua sensor proximity ya guys, yaitu proximity induktif dan proximity kapasitif. Perbedaannya yaitu adalah kalian bisa lihat link di atas ini ya kalau udah ada. Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Oh ya, jangan lupa tonton video lainnya dari channel Riseko Channel. Oke, terima kasih. See you next time.